Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, barang siapa yang sedang sakit, meskipun sakitnya sudah parah bahkan sudah tahunan dan diponis tidak akan sembuh kembali, maka amalkanlah ayat syifa ini secara istiqomah setiap hari. Maka apapun penyakitnya, separah apapun penyakitnya, akan sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum mengamalkannya, perlu kita garis bawahi bahwa kunci mustajabnya setiap amalan, yaitu jika diamalkan dengan rutin dan istiqomah, disertai hati yang penuh keyakinan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya dan maha menyembuhkan. Lalu apa bacaan ayat sifat tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya agar lebih cepat dikabulkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengajak kepada antum semuanya, khususnya yang baru menemukan channel Asma Sejati ini dan belum bergabung di channel ini, agar bisa segera bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, serta membagikan video ini ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan jangan lupa tuliskan semua hajat dan keinginan kalian di kolom komentar agar kita semua bisa mengaminkan bersama-sama, dengan harapan semua hajat dan keinginan kita bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Secara umum, setiap orang pasti pernah merasakan sakit selama hidupnya, baik itu sakit biasa yang tidak berlangsung lama atau bahkan sakit yang parah sampai tahunan. Di saat seorang muslim sedang diuji dengan sakitnya, maka ia dianjurkan untuk bisa bersabar dan terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sakitnya bisa menjadi berkah dan menjadi wasilah digugurkannya setiap dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan penyakit hingga penyakitnya itu akan menghapus segala dosa darinya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Sebagai seorang muslim, di saat ia sedang diuji dengan sakitnya, maka selain berobat secara lahir, ia juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan berzikir agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka oleh sebab itu, di dalam pembahasan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan dari ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang dikenal dengan ayat syifa atau ayat penyembuhan. Menurut Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat kesembuhan atau ayat syifa selain bisa digunakan untuk meruqyah atau menyembuhkan orang lain, ayat ini juga bisa digunakan untuk meruqyah diri sendiri. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit apapun akan sembuh seketika, bahkan meskipun penyakit yang sudah parah dan sudah tahunan. Menurut Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan bahwa amalan ini diambil dari kitab Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullahu ta'ala. Di dalam riwayatnya disebutkan bahwa pada suatu waktu putra Syekh Abu Al-Qasim Al-Qusairi ini mengalami sakit parah yang hampir membuat beliau putus asa karena anaknya semakin hari sakitnya semakin parah. Padahal Syekh Abdul Qasim ini beliau sudah kesana kemari mengobati anaknya agar anaknya bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Kemudian pada suatu malam beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, dan beliau mengadukan kondisi anaknya yang sedang sakit parah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam mimpi tersebut pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abul Qasim Al-Qusairi, manakah dari ayat-ayat syifa atau ayat kesembuhan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran?" Dan kemudian beliau pun terbangun dan memikirkan tentang maksud dari mimpi tersebut dengan ayat yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun mencari-cari di dalam kitab suci Al-Quran tentang ayat-ayat syifa atau ayat kesembuhan, dan kemudian beliau tulis pada lembaran kertas, lalu beliau pun memasukkannya ke dalam air, dan airnya diminumkan kepada anaknya yang sedang sakit parah. Sehingga dengan wasilah keajaiban ayat sifat tersebut, anaknya pun langsung sembuh seketika pada malam itu juga dengan keagungan ayat kesembuhan tersebut. Ayat sifat ini sebenarnya sudah sangat masyhur di lisannya para alim ulama dan wali-wali Allah yang diyakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan meskipun penyakit yang sudah lama dan sudah tahunan. Dan hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berjanji bahwa di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam obat bagi orang-orang yang sedang sakit. Adapun untuk cara mengamalkan ayat ini, yaitu dengan cara dibaca setiap setelah sholat fardu sebanyak 3 kali atau 7 kali atau 21 kali, dan jika tidak mampu bacalah dalam 2 kali sholat fardu seperti setelah sholat maghrib dan sholat isya misalnya. Bacalah ayat syifa ini sesuai dengan bilangan yang kita pilih, lalu tiupkan ke dalam air putih dan airnya diminum atau diminumkan pada orang-orang yang sedang sakit. Berikut ini bacaan ayatnya. Ayat yang pertama yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim wa yashfi sudura qaumin mu'minin, yang artinya serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang kedua yang terdapat di dalam surat Yunus ayat ke-57. Wasyifa'ul lima fis sudur, yang artinya dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Lalu ayat yang ketiga yang terdapat di dalam surat An-Nahl potongan ayat ke-69,
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'ul linnas, yang artinya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian ayat yang keempat yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima yaitu yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, yang artinya dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Kemudian ayat yang keenam yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifaa, yang artinya Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Dan bacalah ayat ini sebanyak 3 kali atau 7 kali, dan jika penyakitnya sudah tahunan, bacalah sebanyak 21 kali, lalu tiupkan ke dalam air 1 kali, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala apapun penyakitnya akan sembuh seketika. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan wasilah amalan ini semua penyakit yang sedang kalian alami bisa disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.